شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وأصلنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Hadirin dan hadirat, a'azana Allah wa iyyakum. Insyaallah di pagi hari yang penuh berkah ini kita akan mengangkat sebuah tema yang saya beri judul dua surat pelindung atau Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain atau dua surat pelindung, yaitu surat yang kita semua insya Allah sudah menghafalnya, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kedua surat ini hadirin azallahu wa iyyakum turun secara bersamaan. Dua surat ini Allah turunkan bersamaan. Dan kedua surat ini termasuk surat Madaniyah. Sebagian ahli tafsir menyebutkan apa asbabun nuzulnya kedua surat ini. Dua surat ini diturunkan ketika Nabi SAW terkena sihir. Nabi SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid ibn Al-Asam. Orang Yahudi ini menyihir Nabi, Yahudi Madinah. Dia menyihir Nabi SAW. Dan ketika itu Nabi, efek dari sihir yang dirasakannya oleh Nabi SAW, sihir orang Yahudi ini, Nabi seakan-akan dikhayal dan seakan-akan Nabi itu melakukan sesuatu padahal tidak. Nabi dikhayalkan seakan-akan Nabi itu menggauli istri-istrinya padahal tidak. Jadi itu yang Nabi alami dalam beberapa saat ketika itu, efek dari sihir tersebut. Sehingga diturunkan dua surat ini dan Nabi SAW meruqyah dengan kedua surat ini, dan alhamdulillah beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meruqyah diri dengan membaca dua surat ini, Al-Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Riwayat tentang disihirnya Nabi SAW ini datang dalam hadis yang sahih, disebutkan dalam hadis yang sahih, dan Nabi SAW benar pernah tersihir. Sebagian orang tidak menerima riwayat ini karena mereka menganggap tidak mungkin Nabi SAW terkena sihir. Kalau Nabi terkena sihir, bisa saja Nabi SAW itu salah dalam menyampaikan wahyu. Tapi ini argumentasi yang tidak berdasarkan dalil. Dalil sahih menunjukkan bahwa benar Nabi terkena sihir, dan sihir yang dialami Nabi SAW itu tidak ada kaitannya dengan penyampaian wahyu. Jadi yang dirasakan Nabi hanya seakan beliau itu melakukan sesuatu padahal tidak, itu efek sihir seperti itu beberapa hari, dan tidak ada kaitannya dengan penyampaian wahyu. Wahyu Allah SWT tetap turun dan tetap terjaga, dan tidak menutup kemungkinan seorang Nabi itu terkena sihir. Itulah takdir Allah SWT. Allah menghendaki apa yang Allah inginkan dengan hikmahnya, dan bisa saja seorang Nabi itu terkena sihir. Contohnya yang juga pernah terkena sihir adalah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa bertarung dengan para penyihir Fir'aun, dan penyihir Fir'aun itu melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka. Allah sebutkan dalam Al-Quran, qala bal alqu, kalian silakan lemparkan. Maka penyihir tersebut melemparkan tongkat-tongkat dan tali-tali mereka. Kata Allah SWT, فَإِذَا عِبَادُهُمْ وَعِسِيهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Tali-tali dan tongkat-tongkat penyihir itu yang dilemparkan itu, kata Allah dikhayalkan kepada Nabi Musa seakan-akan tali-tali dan tongkat itu dia merayap, bergerak, berjalan seperti ular.
Fa'ujas fi nafsihi khifatan Musa, maka Nabi Musa takut ketika itu. Dia kira itu ular beneran, padahal tidak ada ular di situ. Tapi pandangan Nabi Musa yang tersihir seakan-akan dia melihat itu ular yang bergerak. Maka Nabi bisa terkena sihir. Apalagi kita yang manusia biasa. Makanya surat ini diturunkan sebagai pelindung, obat, penawar. Makanya dua surat ini biasa dibaca ketika, salah satu surat yang biasa dibaca ketika meruqyah. Dan disebutkan ya bahwa ketika Nabi SAW tersihir itu bukulnya berhasil ditemukan di bawah batu yang tersembunyi di dalam sumur tua. Jadi praktek sihir itu biasanya ada semacam buhul, ibaratnya kita sebutkan buhul kalau bahasa kita ya. Itu biasanya selalu ada. Entah itu bentuknya macam-macam, biasanya bentuknya aneh-aneh. Itu praktek sihir, entah dia itu sihir itu berupa dia santet misalnya, ya, atau mungkin dia memang dia kirimkan jin untuk mengganggu orang tersebut, dibikin dia sakit atau apa. Itu biasanya ada buhulnya, ada buhul. Biasanya itu berbentuk benda yang aneh-aneh, ada ikatan-ikatannya. Nah biasanya ketika untuk menyembuhkan orang yang terkena sihir ini atau dia kerasukan ya, emang efek sihir, itu biasanya kita harus temukan buhul itu di mana, kemudian dimusnahkan sedemikian. Dan buhulnya yang ketika tersihir itu ada di dalam sumur ketika itu. Biasanya ditanya itu ketika meruqyah ya, biasa ditanya bacakan Al-Quran sampai dia nggak kuat, misalnya jin ini tersiksa, terbakar, biasanya dia ngasih tahu buhulnya di mana. Dan ini sering terjadi ya, kawan-kawan ya, orang-orang dekat anak, teman-teman anak dulu ya di sekolah itu ada yang dia tersihir seperti itu ya, dia kerasukan jin. Dulu ada kawan kita dulu, kita di ruqyah itu sampai beberapa pekan gitu, nggak selesai-selesai, kuat sekali sihirnya, efek sihir itu, sampai akhirnya dia ya takutnya dia meninggal. Jadi karena banyak sekali ya, dia penyihir ini jahat sekali, dia kan banyak sekali jin gitu, itu takut ini anak meninggal dunia. Dia ngancam ini, pokoknya kalau anak ini sekolah di sini akan dikirimkan lebih banyak dari 1000 jin itu. Ya udah akhirnya berusaha dia berhari-hari bisa dipulangin ke daerahnya sana. Terus beberapa saat kemudian kawan anak pergi ke daerah sana, ke daerah Indonesia Timur sana. Setahun kemudian nggak salah ketemu lah sama kawan anak ini. Dibilang ya gelagat masih aneh, suka diem gitu. Terus dia kalau suka loncat-loncat jauh gitu loncatnya, masih ada jinnya. Aku sudah. Dan jahat sekali ya orang yang disihir santet seperti itu, dia manfaatkan bekerjasama dengan jin untuk menyelamatkan manusia. Nah, di antara yang bisa kita upayakan untuk melindungi diri dari keburukan-keburukan seperti itu adalah dengan mengamalkan dua surat ini. Ini dua surat yang luar biasa. Makanya disebut Mu'awwidhatain, dua surat pelindung. Makanya dua surat ini ya berisi kita meminta perlindungan dari Allah SWT dari berbagai macam keburukan yang berpotensi mengenai kita setiap hari. Keburukan-keburukan apapun, baik itu keburukan dari jin, keburukan syaitan, keburukan sihir, keburukan ain, penyakit ain, keburukan hasad orang lain, keburukan segala macam kejahatan. Kita meminta perlindungan dari itu semua dengan membaca dua surat ini setiap hari. Makanya nggak salah kalau surat ini kita dianjurkan bacanya sering sekali setiap hari. Habis sholat 5 waktu kita disuruh baca surat ini. 3 pagi petang kita disuruh baca kedua surat ini. Sebelum tidur apalagi, jangan sampai ditinggalkan kita baca surat ini. Karena di antara zikir sebelum tidur itu ya baca ini 3 kul itu 3 kali. Dan itu yang lebih ujian sebenarnya sebelum tidur itu. Kenapa? Karena ya, terutama dari kita minta perlindungan dari pengaruh sihir ya. Karena sihir itu dia bekerja itu di malam hari. Tukang sihir ketika dia mau menyihir orang itu dia biasanya aktif sihirnya itu di akhir malam biasanya. Makanya disebut dengan sihir karena dia beraksi di waktu sahar, di jamnya orang sahur. Itu makanya disebut dengan sihir. Nah, itu makanya sebelum tidur kita sangat dianjurkan baca kedua surat ini. Dan ini kita yang butuh perlindungan tersebut. Maka kita jangan malas-malas untuk mengamalkan kedua surat ini karena memang ini dampaknya luar biasa. Ya, setiap hari kita baca. Dan insya Allah di pagi hari ini kita akan coba membahas secara ringkas tentang tafsir dan maknanya kedua surat ini insya Allah.
Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Falaq. Ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb Tuhan yang menguasai Al-Falaq. Al-Falaq hadirin, azallahu wa iyyakum, itu ada beberapa riwayat tafsiran dari para ulama, ada banyak. Ya, ada yang menafsirkan Al-Falaq itu artinya makhluk, ada yang mengatakan Al-Falaq itu artinya salah satu nama neraka, ada yang mengartikan Al-Falaq itu nama sumur di neraka, nama lembah di neraka, nama rumah dalam jahanam, dan berbagai macam tafsiran yang lain. Tapi makna Al-Falaq yang sahih, ya, yang paling benar itu disahihkan oleh para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir. Al-Falaq itu artinya subuh. Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Makanya Al-Falaq aku berlindung kepada, katakanlah aku berlindung kepada Allah, kepada Rabb yang menguasai subuh. Al-Falaq. Karena Allah SWT berfirman, Faliqul Isbah. Allah yang membuka subuh. Faliqul Isbah. Allah yang membuka subuh. Jadi Al-Falaq itu artinya subuh. Ini yang lebih rajih tafsirannya. Rabbil Falaq artinya Rabb yang menguasai subuh. Dan ini juga dikuatkan oleh Ibnu Katsir, kemudian Imam Al-Qabari juga, Ibnu Jarir Al-Qabari, tafsir Al-Qabari, kemudian juga ini juga dikuatkan pendapat oleh Imam Bukhari. Ibnu Katsir Al-Qabari itu ulama ahli tafsir ya. Kalau Ibnu Katsir itu di abad ke-8, kalau Al-Qabari dia ulama salaf. Makanya seluruh kitab tafsir itu biasanya merujuk ke tafsir Al-Qabari. Karena dia ulama salaf. Maksudnya abad ketiga, dan dia menukil tuh tafsiran dengan riwayat para salaf itu mungkin besar sekali tafsir Al-Tabari. Semua ulama yang menulis kitab tafsir setelahnya itu bisa dipastikan semuanya sebagian merujuk ke kitab Ibnu Jarir Al-Tabari. Kemudian ayat kedua, min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya, jadi kejahatan makhluk Allah, dari kejahatan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Dan ini ayat ini bersifat umum. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan, segala sesuatu yang Allah ciptakan. Keburukan apapun yang Allah ciptakan, semuanya ini umum, kita minta perlindungan dari semua keburukan. Karena keburukan yang berpotensi menimpa kita itu hadirin ada sangat banyak. Setiap hari ada banyak keburukan. Bahkan terkadang ya keburukan itu bisa bukan hanya datang dari manusia, bukan hanya datang dari jin, bisa jadi datang dari benda-benda di sekitar kita. Bahkan keburukan itu bisa saja datang dari orang-orang terdekat kita. Keburukan itu bisa saja datang dari suami kita, dari istri kita, dari anak kita, mendatangkan keburukan bagi kita. Sangat bisa. Betapa banyak orang yang diuji dengan anaknya, dengan istri, dengan suaminya. Betapa banyak orang yang jadi rusak dia gara-gara pengaruh anaknya, pengaruh istrinya, pengaruh suaminya. Kayak Allah SWT berfirman, Inna min amwalikum, inna min azwajikum wa inna min amwalikum wa auladikum fitnah. Sungguhnya sebagian harta kalian, dari harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah bagi kalian. Dalam ayat Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian melarikan kalian dari zikir kepada Allah SWT. Banyak seorang suami yang dia korupsi gara-gara bisikan istrinya. Banyak orang yang rusak gara-gara istri yang rusak gara-gara suaminya, mendatangkan keburukan. Suaminya mendatangkan keburukan bagi dia banyak. Makanya apapun keburukan, bentuknya apapun, kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan itu. Termasuk keburukan-keburukan yang bisa datang dari orang-orang terdekat kita. Dan juga pentingnya kita membaca surat ini. Keburukan bisa saja menimpa kita setiap hari, setiap saat, kapanpun. Dari arah mana saja keburukan itu bisa datang menimpa kita. Itu keburukan berupa fitnah, keburukan berupa maksiat, keburukan berupa penyakit, berupa macam-macam. Kita minta kepada Allah perlindungan dari semua itu. Di antaranya membaca surat ini,
min syarri ma khalaq, dari keburukan apapun yang Allah ciptakan. Kemudian ayat ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Itu artinya dari kejahatan malam dan dari kejahatan malam. Kita perlindungan dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Disebutkan secara khusus tentang waktu malam. Kenapa? Karena emang waktu malam semakin banyak keburukan yang muncul. Makanya dalam hadis sahih disebutkan kalau sudah masuk waktu maghrib, sudah masuk kepada matahari, masuk waktu maghrib, kita disuruh anak-anak itu semua harus masuk rumah. Kemudian pintu-pintu jendela-jendela rumah harus tertutup. Itu datang dalam hadis yang sahih anjurannya. Kenapa? Karena ketika itu lagi sedang masifnya syaitan itu bertebaran. Mulai keluar semua keselimuran di jam segitu, mulai masuk malam, mulai ramai syaitan pada keluar mau beraksi. Tentunya dari siang juga harus, cuma malam itu biasanya lagi keluar-keluarnya itu. Makanya kita kalau ada masuk maghrib itu ibu-ibu di rumah jendela-jendela pintu tutup dulu. Kalau nanti mau dibuka lagi malam dikit nggak apa-apa. Yang penting pas maghrib itu waktu masuk maghrib ditutup dulu pintu-pintu jendela-jendela. Anak-anak jangan lagi di luar dulu pas maghrib, pulang. Waktunya kita persiapan ibadah kepada Allah SWT. Kayak maghrib itu waktu sholat, ngaji, kajian, di maghrib itu momen-momennya pas. Itu dia ayat yang ketiga ya. Dan juga di malam hari itu ya hadirin azza wa jalla, selain syaitan mulai bertebaran, kemudian juga keburukan-keburukan di malam hari itu juga mulai banyak yang muncul, seperti ya kejahatan-kejahatan, orang-orang yang melakukan kejahatan, perampok, maling, itu biasanya malam biasanya beraksi. Ya penjahat-penjahat mulai beraksi di malam hari. Demikian juga maksiat itu mulai kencang kalau saya mungkin malam. Orang biasanya kalau mau asik maksiat di malam hari biasanya itu keburukan dan bisa saja mengenai kita keburukan itu. Maka kita perlindungan dari keburukan malam kalau sudah semakin gelap gulita, dan tidak perlindungan kepada Allah dari semuanya itu potensi keburukan di malam hari. Kemudian yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita minta perlindungan juga di ayat keempat ini dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan pada buhul-buhul. Perhatikan ayat keempat ini. Dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir, wanita-wanita penyihir yang meniupkan pada buhul-buhul. Al-uqad itu artinya ikatan. Nah, tadi Anda sebutkan ya, buhul itu bentuknya biasanya aneh-aneh, dari benda yang aneh-aneh biasanya ada sesuatu yang mengikat di situ. Maksudnya mengikat, diikat dengan sesuatu biasanya. Macam-macam ya, kadang ada yang besar, ada yang kecil. Di daerah, ada suatu daerah lah, maksudnya saya nggak usah sebutkan. Di daerah itu, di beberapa daerah di kampung-kampung itu masih kuat sekali praktek sihir perdukunan di situ. Termasuk yang jadi korban sihir itu kawan-kawan sekolahan dulu di pesantren orang sana. Di antaranya satu dia kakak kelas sana, setahun di atas sana. Itu satu keluarganya kena sihir, saudaranya dia juga ya, panjang lah kisahnya. Intinya dia kena sihir itu lumayan mengerikan lah, kayak di film-film horor gitu. Dia pertama ada orang dekat maghrib datang pakai pakaian hitam, masuk ke rumahnya, ketok rumahnya, ngasih amplop, kemudian dia pergi. Bisa temanannya dia curiga, dia dimusuhi ya karena emang dia kuat Islamnya gitu kan, mungkin beda paham, akhirnya disihir lah semua orang-orang yang hasad di situ. Akhirnya sama dia dibuka itu amplop, isinya kayak semacam ada batang kayu kecilnya, batang lidi atau batang korek gitu, batang kayu, ada ikatan di tengah-tengahnya, ada 3 biji. Dilihat sama dia, apanya ditutup lagi, nggak lama bergerak-gerak itu, itunya pasti dibuka jadi kelabang di sini. Itu amplopnya. Nah dari situ tuh dia gara-gara dia buka itu, konon dari situ dia awalnya mulai kena jin dan mulai aneh-aneh. Akhirnya di sekolah itu dia jam 2 malam dia bangun lari, dia putar keliling lapangan atletik itu jam 2 malam. Ya, jinnya akhirnya di ruqyah. Nah itu ada sesuatu yang mengikat
biasanya, dan biasanya si penyihir ini dia menghembuskan tiup di situ, ditiup, jadi sembur-sembur ke situ, di bukulnya itu. Nah, di ayat ini Allah menyebutkan penyihir wanita. Padahal penyihir juga ada yang laki. Kenapa disebutkan di sini penyihir wanita? Di antaranya para ulama menyebutkan alasannya ya, karena di zaman itu yang banyak jadi penyihir itu perempuan. Yang banyak jadi penyihir itu perempuan di zaman itu. Karena mereka itu banyak di rumah ya ketika itu ya. Jadi biasanya banyak yang terpengaruh gitu ya, belajar sihir, akhirnya praktekkan sihir. Sebagian ulama menyebutkan alasannya kenapa disebutkan perempuan di sini. Ya padahal umum sudah mencakup penyihir laki-laki perempuan. Di antaranya karena sihir yang perempuan itu lebih kuat pengaruhnya dibandingkan sihir laki-laki. Lebih kuat pengaruhnya. Kenapa? Karena mohon maaf ya, jiwanya perempuan itu kalau lagi marah, kalau lagi nggak suka, lagi benci, itu dia lebih buruk jiwanya. Dan itu sangat menjadikan sihir itu semakin kuat gitu. Ketika dia disupport sama keburukan jiwanya, mungkin dia lagi marah, dia lagi nggak suka sama orang, jiwanya itu buruk, sehingga semakin kuat, semakin powerful sihirnya kalau yang melakukan wanita. Ini di antara alasan ya, ulama menyebutkan kenapa di ayat ini disebutkan penyihir wanita. Dan ini mengerikan ya, ini macam-macam orang sihir itu. Sihirnya macam-macam. Ada sihir untuk mendekatkan orang, atau kita, kalau istilah kita apa istilahnya, pelet istilahnya ya. Itu sihir. Jadi dia mau dapat supaya orang suka, supaya lengket, supaya suka sama dia, itu sihir pelet. Ada sihir justru sebaliknya, untuk memisahkan orang. Yang pasangan suami istri yang tadi saling cinta dibikin saling benci, dibikin pisah. Itu sihir, dan ini nyata orang yang anak kenal lagi. Anak kenal orang ini sudah bapak-bapak ya, bapak-bapak yang umurnya jauh di atas sana. Tapi ini bapak-bapak, masya Allah, dia orangnya ganteng dan akhlaknya baik sekali. Ini orang lembut, tutur katanya bagus, kalau ngomong sopan santun luar biasa akhlaknya orang, masya Allah. Orang kalau ngomong sampai senang gitu, lembut kalau ngomong. Bapak-bapak, ya, orangnya ganteng lumayan. Jadi tempat kerjanya, dia sudah berkeluarga, anaknya udah gede, anaknya udah gadis gadis, bahagia keluarga dia puluhan tahun. Tiba-tiba ketemu dia sama entah mantannya atau emang teman sekolahnya dulu waktu sekolah, masuk tempat kerja tempat yang sama. Selama nggak ketemu kan, akhirnya suka sih perempuan ini sama kawan anak ini. Udah lama teman sekolahnya, dia suka. Akhirnya dia main sihir untuk memisahkan ini sama suami. Dan betul, tiba-tiba dia berubah drastis sama ininya, keluarganya. Dia kelakuannya sudah aneh-aneh di rumah. Tiba-tiba dia nyampe cerita katanya, tiba-tiba dia pulang ya ke rumahnya bawa bangkai kelinci atau bangkai kucing gitu. Jadi dia bawa itu, dia tanam di halaman rumahnya. Aneh-aneh. Sampai pisah sama istrinya. Kemudian dia sama perempuan itu. Alhamdulillah. Mengerikan kan itu. Itulah jahatnya sihir. Makanya nggak salah dalam Islam itu penyihir itu dipenggal kepalanya. Ada sihir yang memang dia mencelakakan orang lain. Santet kalau bahasa kita. Jadi ini ada kawanan lagi, ada teman sekelas sana. 1 tahun dia geletak, nggak bisa ngapa-ngapain di kasur, sakit 1 tahun, nggak bisa ngapa-ngapain, terus meninggal. Subhanallah. Disihir sama orang kampungnya, jahat. Dan alhamdulillah itu bisa saja mengenai kita. Makanya jangan kita menyepelekan masalah ini. Banyak orang-orang jahat di sekitar kita. Banyak, apalagi di negeri kita ini, mohon maaf, masih banyak praktek-praktek seperti itu. Kalau di Arab, penyihir, tukang sihir itu dipenggal kepalanya dari Saudi. Kalau di Timur Tengah, Qatar. Di Indonesia, tukang sihir, tukang santet, dukun bikin seminar internasional ya. Beneran dapat flyernya itu, seminar internasional dukun dan tukang santet se-Indonesia. La haula wala quwwata illa billah. Mengerikan. Di zaman sekarang nih,
masih banyak. Maka hati-hati. Ya Pak, bisa dia orang kita atau orang ini nggak suka sama kita terus dia berjahat. Alhamdulillah, hati-hati ya. Makanya ketika kita meminta perlindungan kepada Allah SWT dari bukan seperti itu, di antara keburukan sihir ini. Kemudian ayat yang terakhir, ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan pendengki, orang yang hasad ketika dia hasad. Dari kejahatan hasadnya seorang ketika dia sedang hasad, dengki, iri. Dan hasad ini penyakit yang ibaratnya sudah memang tertanam dalam tabiat manusia. Semua manusia berpotensi dia hasad sama orang lain. Ini tidak bisa dipungkiri. Semua manusia, karena itu sudah emang tabiat seorang manusia itu berpotensi dia bisa hasad sama orang lain. Jangankan orang biasa, di kalangan para ulama itu terjadi hasad-hasad. Dan ulama zaman dulu terjadi hasad. Itu penyakit emang ya. Kita lihat kisah bagaimana Imam Bukhari sampai dia terusir di akhir hayat beliau, dia sampai meninggal di pinggir jalan gara-gara awalnya ada yang hasad. Melihat dia Imam Bukhari jadi fenomenal sekali ketika orang terkenal siapa yang kenal Imam Bukhari, ketika Imam Bukhari tembus semua berbondong-bondong ada majelis dia. Akhirnya ada kecemburuan di ulama-ulama yang lain. Imam Syafi'i dihasati. Imam Syafi'i dihasati sama ulama yang lain, sampai terusir juga dan lain sebagainya. Di kalangan para ulama terjadi. Ulamanya bukan ulama zaman sekarang, ulama zaman salaf dulu. Apalagi kita orang biasa. Bahkan yang namanya hasad itu bisa terjadi antar sesama saudara kandung. Bisa hasad sama saudara kandungnya. Apalagi sama orang lain. Itu penyakit hasad ini bahaya sekali. Dan hasad ini berpotensi menimbulkan keburukan, menimbulkan kejahatan. Bahkan banyak orang yang gelap mata seperti sudah hilang akalnya, melakukan kejahatan gara-gara apa? Gara-gara awalnya hasad dalam hatinya dia. Kejahatan yang pertama kali terjadi di langit, dosa yang pertama kali terjadi di langit itu awal mulanya dari mana? Dari hasad. Ketika iblis hasad sama Adam alaihissalam. Kemudian kejahatan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini, pembunuhan, itu awal mulanya dari mana? Gara-gara hasad. Kedua anak Adam hasad. Allah sebutkan dalam Al-Quran. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. Terkadang kisah kedua anak Adam dengan sebenar-benarnya. Tatkala yang satu, keduanya berkurban, tapi diterima, yang satu yang sudah diterima, kemudian satu yang lain bilang, aku akan bunuh kamu. Gara-gara hasad. Lihat, luar biasa dampak hasad ini. Bahkan kata para ulama ya, di antara Syekhul Islam menyebutkan yang namanya hasad itu sekedar dia nggak suka melihat kebaikan yang ada pada diri orang lain, itu sudah hasad namanya. Sekedar dia nggak suka ya, orang lain dapat kenikmat, dapat keutamaan, dapat kebaikan, dapat kenikmatan, sekedar ada rasa tidak suka dalam hatinya, itu hasad. Yang lebih parah lagi kalau dia ingin kenikmatan tersebut hilang dari orang itu, ini sudah parah ya level hasadnya. Ini penyakit seperti itu. Alhamdulillah, penyakit. Kita sekedar nggak suka aja orang dapat kenikmatan, itu hasad, itu penyakit, itu dosa. Sekedar tidak suka, apalagi sampai dia inginkan itu kenikmatan dicabut. Dan orang kalau hasad ini dia nggak akan tenang hidupnya, tersiksa, dia menderita. Bagaimana dia bisa tenang? Nikmat Allah SWT tidak ada hentinya. Allah memberikan nikmat keutamaan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Siapa saja Allah berikan keutamaan, kelebihan. Kalau setiap orang dapat kebaikan, dapat kenikmatan, terus kita sakit hati, maka akan menderita hidup kita. Lihat orang punya mobil baru, sakit hati dia. Melihat orang tetangganya, temannya kawin lagi, lebih sakit hati dia. Lihat satu temannya dia akhirnya berhasil ta'adud ya, poligami, sakit hati. Lihat ada kawannya, temannya punya anak lagi, sakit hati. Lihat ada temannya beli rumah baru, sakit hati. Ini naik pangkat, sakit hati. Gimana dia mau enak hidup seperti itu? Allah berikan nikmat kepada siapa saja Allah kehendaki.
Dan lebih parah lagi ketika dia sampai menginginkan kebaikan tercapai. Lebih parah lagi kalau sampai dia ingin melakukan keburukan kepada orang dihasadi, dan ini terjadi. Betapa banyak kasus pembunuhan gara-gara hasad, banyak kasus orang menghilangkan nyawa orang gara-gara hasad, banyak. Jadi hasad itu ada dua macam. Ada orang yang sekedar hasad karena dia nggak suka, ya, ingin dihilang kenikmatan tersebut. Ada orang yang hasad itu sampai dia ingin melakukan keburukan, mencelakai orang yang dihasadi. Dan ini banyak adanya. Dan kita semua dalam kategori berpotensi dihasadi sama orang. Gak mungkin tidak, bahkan dari orang terdekat kita bisa hasad sama kita. Kemudian kata Ibnu Qayyim, bahkan Ibnu Qayyim menyatakan orang kalau sudah hasad itu dia pasti akan memberikan dampak keburukan kepada orang dihasadi, minimal dengan jiwanya dia atau dengan pandangan matanya dia. Ini yang kita sebut dengan istilah apa? Ain. Istilah apa? Penyakit ain. Dan ain ini berpotensi dia timbul, orang kena ain itu karena dua sebab biasanya. Pertama karena orang ini dia takjub, dia nggak hasad ya, dia sekedar dia takjub atas sesuatu yang indah yang bagus dia lihat tanpa menyebutkan nama Allah SWT, tanpa memuji Allah SWT. Dia takjub nggak bilang masya Allah tabarakallah, dia takjub nggak bilang Allah mubarak. Lihat anak orang lucu, lucu banget ya anaknya, nggak bilang Allah mubarak, masya Allah tabarakallah. Ini bahaya. Maka biasakan lisan kita menyebut nama Allah SWT. Sering gitu, ya anak lucu banget lagi, pintar banget ya anaknya. Nggak sebut nama Allah SWT. Ini berpotensi menyebabkan penyakit ain, sakit ain. Yang kedua, ain itu bisa muncul karena pandangan mata orang yang hasad sama dia. Ya, orang punya barang baru, sakit hati dia, hasad dia ngelihat dengan pandangan matanya, bisa kena ain. Bisa kena ain ini bisa kena pada barang-barang tertentu, pada barang, dan juga bisa kena pada dirinya dia, pada manusia kena. Tiba-tiba dia sakit, ya, anak kecil tiba-tiba sakit mulu gara-gara apa? Gara-gara kena ain. Makanya kita jangan mancing-mancing orang untuk hasad sama kita. Hati-hati. Jangan kita yang mancing-mancing untuk dihasati sama orang lain. Ya, apalagi di zaman sekarang ya. Makan bakso aja di foto, di posting di sosmed. Makan bakso nih, foto. Jangan kira orang nggak hasad, nggak ada yang hasad dari kita makan bakso. Ada aja. Mungkin dia lagi lapar, mungkin dia nggak bisa beli, nggak ada uang, dia pengen, terus kita pamerin lagi makan bakso. Kita hati dia, sejadi tuh. Ngapain sih makan bakso dia foto, wah gerutu. Apalagi yang di foto barang-barang yang mahal. Beli iPhone 16 baru posting, mobil baru beli posting, jadi foto di WA, status WA posting, di story Instagram posting. Mobil anak lucu, dan lucu di foto, dipajang, posting orang lihat. Dipikir semua orang nggak ada yang hasad gitu. Banyak orang yang mungkin nggak bisa punya anak, melihat itu. Banyak orang mungkin yang punya anak seperti itu, seumuran itu meninggal dunia. Banyak orang mungkin yang pengen punya anak tapi nggak bisa dapat anak, terus kita pamerin anak kita dengan itu lucu. Kira-kira orang nggak ada yang hasad sama sekali gitu? Bahaya. Maka jangan kita mancing-mancing ya. Hati-hati, tahan diri zaman sekarang. Jangan apa-apa semua dipamerin, di flexing gitu. Nikmat semua dipamerin, jangan. Ya, kita nggak tahu ya. Orang hasad sama kita itu kita nggak tahu. Dan kita juga tuh menghindari penyakit ain ya, supaya nggak kena penyakit ain. Baik. Kemudian itu sudah selesai surat Al-Falaq ya. Sekarang surat An-Nas. Surat yang kedua, surat An-Nas. Allah SWT berfirman ayat 1 sampai ayat 3, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas.
Ini Allah SWT memerintahkan kita untuk berlindung dengan 3 sifat Allah SWT. Itu Allah sebagai Rabb, pencipta, pemelihara, rajanya manusia, sesembahannya manusia. Kita meminta perlindungan dengan sifat-sifat Allah tersebut. Makanya di antara doa ya yang manjur mustajab itu kita bertawasul dengan sifat-sifat nama-nama dan sifat Allah SWT. Ini di antara tips agar doa kita diijabah oleh Allah SWT. Kita bertawasul dengan asma wa sifat. Kita minta rezeki, kita bertawasul dengan nama Allah Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki. Kita mau minta ampun, beristighfar, ampun dosa, kita bertawasul dengan nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Allah ampuni ya Allah ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Ghafur Rahim. Kita bisa dosa. Ya Allah ya Razzaq, ya Karim, luaskanlah rezeki. Ya Allah ya Halim, ya Rahman, yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Lembut. Sembuhkanlah penyakitku ya Syafi, Maha Penyembuh. Angkatlah penyakit. Nah ini dia bertawasul dengan nama-nama sifat Allah SWT. Ya biasanya kita kalau berdoa seperti itu. Jadi tiga yang pertama tadi kita bertawasul dengan sifat Allah. Kemudian ayat keempat, min syarril waswasil khannas. Nih kita baca. Ya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan manusia dari kejahatan bisikan syaitan al-khannas. Al-khannas itu artinya apa? Al-khannas itu artinya yang sembunyi, selalu sembunyi itu muncul lagi. Itu istilah bahasa gampangnya. Dia ngumpet muncul lagi, ngumpet muncul lagi. Dia sering sembunyi itu balik lagi. Itu biasanya syaitan begitu, al-khannas. Karena syaitan itu begitu. Jadi dia entar dia kabur sembunyi ketika hamba ini, ketika manusia ini berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah SWT, ketika azan, ketika iqamah, syaitan kabur dia sembunyi. Dan entar selesai dia balik lagi. Nah itu disebut dengan al-khannas. Artinya khannas itu apa? Yang bersembunyi, yang selalu sembunyi terus kembali. Itu khannas. Dan dia syaitan ketika dia menjauh dari kita saat ketika kita berzikir dengan Allah SWT, maka dia pasti kembali, pasti. Kita tidak ada breaknya mereka, tidak ada istirahatnya syaitan ini untuk menjerumuskan kita. Tidak ada istirahat, sedetik pun tidak ada istirahatnya dia. Nggak ada itu istirahat sehari gitu. Kesimpulan nih, siang dia biar istirahat dulu, jangan digodain dulu, digodain lagi dah habis zuhur. Nggak ada kasih istirahat sama syaitan. Terus musuh kita yang nyata lainnya karena syaitan al-ma'adun mungkin. Syaitan itu musuh nyata bagi kalian. Dan benar-benar dia musuh yang mau mencelakakan kita. Musuh kita nyata yang mau membinasakan kita itu syaitan. Maka kita jangan ikuti khutuwat syaitan, jangan kita ikut bisa syaitan. Dan syaitan itu tidak akan istirahat kepada kita. Dan syaitan ini iblis itu sudah pengalaman dari ribuan tahun. Jadi tahu tuh kondisi fulan ini dia kalah di perempuan, dia lebih perempuan. Pokok si fulan ini dia kalah di soal fulus, dia gak amanah, dia suka ini gampang ngiler fulus orang, dia gampang usul korupsi, dia gampang. Nah kalau yang ini loh, setan paham, sudah pengalaman bagaimana cara menjerumuskan orang manusia. Sudah tahu pengalaman iblis, pengalaman ribuan tahun, ribu tahun, dari ribuan tahun iblis pengalaman. Jadi tahu cara syaitannya anak buahnya itu jerumuskan kita. Dan tidak ada istirahatnya. Dan sampai kita sakaratul maut sudah di nyawa di kerongkongan, di situ syaitan all out, sekuat tenaga, semuanya semaksimal mungkin dia kerahkan seluruh kemampuannya untuk menyesatkan kita di detik-detik terakhir kita. Syaitan berharap kita mengucapkan kalimat-kalimat kufur bisa sebelum kita meninggal dunia misalnya, atau minimal kita ditanamkan ke dalam hati kita ini, bisikan kita ini rasa suudzon kepada Allah SWT, rasa hilangnya rasa harap kita kepada Allah SWT sebelum kita meninggal dunia, minimal seperti itu. Dan ini kondisi yang sangat mengerikan. Ketika di penghujung hayat kita, di situ dan mereka kerahkan sekuat tenaganya untuk menyesatkan kita. Alhamdulillah. Makanya kita sering-sering berlindung dari keburukan syaitan tersebut. Dan syaitan ini disebutkan ya kayak kita di ayat selanjutnya biar gampang sekali menjelaskan. Min syarril waswasil khannas, ya dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi.
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Kata syaitan, kata Allah SWT, syaitan itu yang membisikkan sesuatu ke dalam dada kita. Yang jelas yang dibisikkan itu untuk membawa kita kepada keburukan. Yang tadinya ya hati kita ini mungkin kosong, ya mungkin lagi nggak ada kepikiran yang aneh-aneh, tiba-tiba muncul keinginan untuk bermaksiat, itu syaitan yang membisikkan ke dalam dada kita. Syaitan bisikkan. Yang awalnya mungkin ya, ini tiba-tiba masuk di pikiran buat maksiat, itu bisikan syaitan. Dan terus dihiasi sama syaitan, dihiasi, dibikin indah, dibuat angan-angan. Gitu. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan, ya ini bagus sekali kata Ibnu Qayyim, yang namanya kemaksiatan itu muncul pertama dari khatarat, dari seruan, dari sesuatu yang terlintas di benak kita. Dan itu yang dimasukkan sama syaitan pertama. Terkadang sekedar terlintas di benak kita nih, kemaksiatan. Awal-awalnya seperti itu. Gak mungkin orang tuh tiba-tiba langsung maksiat berat, itu enggak. Awalnya khatarat tuh, sesuatu yang terlintas di benak kita. Makanya kata Ibnu Qayyim, apa? Begitu ada khatarat yang terlintas benak kita untuk bermaksiat, langsung dikat saat itu juga. Langsung dikat. Jangan kita terus pikirkan langsung alhamdulillah dari syaitan, langsung alihkan pikiran kita. Kalau enggak, kita pikirkan terus dia berkembang ini. Terus syaitan mengembangkan ini, bikin jadi indah ya. Dijanji-janjikan begini begitu, dibikin indah itu maksiat. Kalau kita nggak kita alihkan pikiran kita, nggak bertawud, terus dia berkembang di benak kita, di hati kita, sampai di iradah. Langsung muncul keinginan kita mau mempraktikkan maksiat tersebut. Kalau sudah di iradah kita masih biarkan, kita nggak cut tuh, kita nggak alihkan, dia akan berkembang sampai menjadi azimah, sampai menjadi tekad bulat kita harus lakukan itu. Kalau sudah di titik ini sudah susah, antum mau mundur susah. Antum tidak akan tenang dibikin gelisah sampai antum melakukan maksiat tersebut. Alhamdulillah. Coba mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa dampaknya. Yang begitu ada terlintasan maksiat harus nikah. Itu kerjaannya syaitan itu, dia membisikkan sesuatu dalam hati kita, bisikan ke dada-dada kita untuk melakukan keburukan, melakukan maksiat, bikin orang ini jadi semangat maksiat. Kalau dia lagi malas nih maksiat nih, disemangatin sama syaitan. Orang yang tadinya mungkin biasa saja dibikin suudzon sama syaitan. Hati-hati, khususnya dalam rumah tangga. Hati-hati, jangan biarkan syaitan bermain di situ. Suami dibikin suudzon sama istri dibikin suudzon sama syaitan. Itu kerjaan syaitan. Itu kerjaan syaitan. Bikin ribut, awalnya suudzon, saling suudzon, akhirnya ribut sama istri. Itu dari bisikan syaitan. Makanya ketika Nabi SAW i'tikaf di Masjid Nabawi pas Ramadan, malam Ramadan. Kemudian Sofia datang. Sofia istri beliau datang ke masjid, ketemu menemani Nabi SAW, ngobrol-ngobrol sebentar, habis mau pulang malam. Nabi lagi i'tikaf. Gak mungkin dong kesian membiarkan Sofia pulang sendiri malam-malam gelap ketika itu. Maka Nabi keluar dari i'tikafnya buat nganter Sofia pulang ke rumahnya. Kan gelap, itu zaman itu gak ada listrik, gak ada penerangan jalan. Tiba-tiba ada dua orang sahabat lewat, melihat Nabi SAW sama perempuan malam-malam. Nabi kemudian dia melihat Nabi SAW sama perempuan ini, dua orang sahabat langsung buru-buru cepat-cepat jalan menjauh gitu. Kata Nabi SAW, ada istriku, tenang kalian berdua, yang buru-buru kata, inna Sofia. Kata Nabi SAW, ini Sofia, kalian tenang, yang buru-buru, Sofia. Sahabat tuh gak enak dong, yang baru sahabat ini, Rasulullah subhanallah, kami gak mau berpikir macam-macam katanya. Dia sahabat ini gak enak kan, kami gak berpikir macam-macam. Kata Nabi SAW apa? Kata Nabi SAW, inna syaitan yajri min bani Adam majrad dam. Sungguhnya syaitan itu dia mengalir dalam tubuh manusia itu melalui aliran darah. Wa inni khasyitu an yaqdhifa fi qulubikum as-su'a. Dan aku khawatir syaitan itu melemparkan ke dalam hati kalian keburukan, bisikan keburukan. Jadikan mungkin awalnya gak suudzon, tapi nanti dijadikan suudzon nama syaitan. Mungkin awalnya ini sebuah sahabat mungkin gak suudzon nih, tapi terus syaitan bisikin, nanti dia suudzon. Nabi sama siapa tadi ya perempuan tadi kayak kita? Ini bahaya, itu kerjaan syaitan. Ini bapak-bapak di rumah hati-hati ya. Di syaitan bikin suudzon, suamimu kayaknya akhir-akhir aneh deh. Coba cek HP-nya, jangan-jangan dia ada hubungan sama perempuan lain. Nah hati-hati ya, itu bisikan syaitan.
mancing-mancing keributan rumah tangga, hati-hati. Min syarril waswas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ayat terakhir minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ada dua tafsiran ya. Dari terkait ayat terakhir ini, maksudnya apa minal jinnati wan nas? Ya, pendapat pertama, tafsir pertama, minal jinnati wan nas itu dari pembisiknya, dari yang membisikkan keburukan ke dalam dada manusia itu bisa dari jin dan manusia. Makanya setan itu ada dua, hadirin. Ada setan dari kalangan jin dan juga setan dari kalangan manusia. Ini manusia yang kerjaannya ngajakin keburukan, bisikin keburukan, ngajakin ngerusak, itu setan itu. Setan. Dan Allah SWT berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan syayatinal jin, syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura." Demikianlah menjadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh dari syaitan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin yang membisikkan kepada sebagian kalian perkataan-perkataan indah yang menipu manusia. Jadi setan itu jadi manusia kalau ngajakin keburukan itu syaitan, dan itu dia bisa menyeret kita juga kepada keburukan sebagaimana jin membisikkan keburukan kepada kita. Dan dari sini juga kita bisa mengambil faedah tentang perbedaan antara iblis, jin sama syaitan. Perbedaan iblis, jin sama syaitan. Kalau iblis itu satu iblis itu. Dan iblis ini dari kalangan jin. Iblis ini jin. Dan ini dia jin yang dia spesial. Dulu dia jin yang soleh, bertakwa, dekat sama Allah SWT, sampai dia ini kumpulnya sama para malaikat yang jin yang satu ini. Sampai dia akhirnya apa? Terjadi yang hasad sama Adam, akhirnya dia membangkang, maka dia menyempal sendiri, maka dia dinamakan iblis. Dia dari bangsa jin. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Karena iblis kana minal jin, itu dari kalangan jin, kemudian dia fasik, membangkang atas perintah Allah SWT. Nah, jadi iblis itu jadi satu, dan yang iblis ini sendirilah yang dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Cuma dia. Walaupun jin yang lain seperti kita, dia lahir, nanti dia mati. Dia bangsa jin itu alam jin seperti kita. Makanya jin itu juga ada jin yang Islam, ada jin yang Nasrani, jin yang Yahudi, jin yang macam-macam ya alamnya. Itu dia perbedaan jin dan syaitan, jin dan iblis. Nah, kalau syaitan itu sifatnya, julukannya. Jin yang buruk dikasih istilah apa? Syaitan. Jin yang kafir, jin yang mengajak keburukan dikasih istilah apa? Syaitan. Wallahu ta'ala alam. Ya, mohon maaf waktunya kelewat ya. Ada beberapa yang kita skip juga tadi karena terbatasnya waktu. Mungkin demikian yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini terkait dua surat yang mulia ini. Maka kita latih diri kita ya, jangan sampai kita lepas dari membaca surat ini setiap hari. Di setelah ketika setelah sholat fardu ya kita baca. Demikian juga sebelum tidur utamanya. Demikian juga pada saat zikir pagi petang. Kita baca surat ini agar kita terlindung, dilindungi Allah SWT dari berbagai macam keburukan yang tadi kita sudah jelaskan. Allah Ta'ala demikian. Jika ada yang bertanya saya persilakan. Baik, hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, demikianlah kita pada kesempatan hari yang menerangkan tentang dua surat penjaga, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Silakan bagi yang mau bertanya dari sebelah kanan, ada Pak Haji Bambang, silakan. Bagi yang pertama bertanya akan mendapatkan hadiah. Yang diciptakan oleh Allah. Nah, makhluk yang diciptakan ini kan
jin atau setan gitu ya. Tapi barangkali kayak kemarin waktu COVID itu apakah itu juga bisa kita pakai untuk menghindari COVID itu? Karena itu kan sudah virus yang diciptakan oleh Allah. Yang kedua, kalau manusia itu dibujuk oleh setan untuk bertingkah salah gitu. Itu ada ya, kita dari perbuatan jahat, dari perbuatan kesalahan. Kenapa? Ada nggak ya kalau kita misalkan malaikat? Ada yang apa melindungi? Iya, kita. Karena kan ini dibisikkan terus sama setan. Nah, ada nggak yang bikin kita jangan kamu berbuat itu? Kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya, kalau pertanyaan yang kedua dulu ya. Jadi yang kayak kita lihat di film-film ya Pak ya, sini muncul yang warna merah, sini warna putih gitu kan, sini yang keburukan, sini yang malaikatnya ada kebaikan. Emang betul seperti itu, betul. Setan mengajak kita, bisikin kita keburukan supaya kita berbuat keburukan. Dia gimana cara kita ikut ke neraka ini, dan malaikat membisikkan mengajak kita ke kebaikan. Dan juga yang kuat ya, potensi kita terlindungi dari keburukan-keburukan seperti itu ya, dari ketakwaan dan keimanan kita. Ya, kita dekat sama Allah SWT, kita bertakwa kepada Allah SWT, kita mengamalkan sunnah-sunnah SAW seperti tadi yang dikir bagi petang, kita baca ta'awuz begitu. Insya Allah itu jadi tameng benteng kita. Makanya Anda sering menyampaikan ya, yang namanya zikir pagi petang itu jangan ditinggalkan. Hadirin, jangan ditinggalkan. Walaupun kita nggak baca semuanya, jangan ditinggalkan. Kita butuh sekali sama zikir-zikir begitu. Kita yang butuh. Itu doa dikit-dikit itu luar biasa maknanya. Benar-benar kita minta perlindungan dari Allah SWT dari segala macam keburukan, dari atas, dari bawah, dari samping, penyakit, kecelakaan, dari macam-macam, dari syaitan, macam-macam. Itu dikit bagi tentang semua Nabi ajaran kita baca itu. Makanya nggak harus dibaca semua itu rangkaian dikit bagi petang. Itu tidak harus dibaca semua. Kita baca sebagian nggak apa-apa, ini yang tinggalkan. Kemudian juga nggak harus berurutan sesuai yang di buku random, nggak apa-apa. Yang mana kita hafal kita baca nggak masalah. Ya, kita diajukan istighfar 100 kali. Kalau nggak sanggup 1 kali, 5 kali nggak apa-apa. Subhanallah bihamdi 100 kali. Kalau nggak bisa 1 kali, 5 kali, 10 kali nggak apa-apa. Kita jangan tinggalkan. Itu penting sekali ya. Jadi ini kami betul-betul benteng kita minta perlindungan dari Allah SWT. Coba kita mulai biasakan ya baca dikit bagi petang itu sambil coba dibaca makna terjemahannya. Lihat kandungannya luar biasa. Sekarang di gadget tinggal download dari HP bisa kita baca. Baca maknanya, renungi kandungannya, lihat luar biasa itu maknanya. Kalau bisa kita baca itu sambil kita paham maknanya, itu lebih kuat, lebih powerful, lebih mengena bagi kita kalau kita sambil memahami maknanya tiga-tiga tersebut. Makanya jangan ditinggalkan, dibiasakan ya. Mungkin yang belum terbiasa merasa kayak berat sekali, apalagi nggak biasanya sama sekali nih, belum pernah baca, dia mau coba baca belepotan, misalnya belepotan, apalagi sebanyak itu. Sabar, terus coba. Nanti sepekan, 2 pekan, sebulan sudah autopilot nanti itu, udah lancar nanti di luar kepala. Dan nanti bahkan kalau sudah dibiasakan, kita kayak merasa ada yang kurang tuh. Kalau nggak baca itu kayak merasa nggak nyaman kalau tidak ada bacanya. Maka dibiasakan dari sekarang. Ya di HP sudah sangat mudah kita download. Adapun pertanyaan yang pertama tadi, apa sih yang pertama? Oh iya betul ya. Tadi saya menyebutkan itu bersifat umum dari apapun keburukan yang makhluk yang Allah ciptakan. Semua ciptaan Allah SWT termasuk juga penyakit ya. Makanya kita baca itu diantaranya supaya kita terlindung dari penyakit-penyakit ya. Penyakit macam-macam. Ya kalau bukan Allah melindungi kita, hadirin, mungkin kita sudah kena penyakit macam-macam dari kecil. Ini virus dari depan belakang kita setiap hari bersurat, tapi Allah jaga kita, nggak terkena penyakit itu. Kalau Allah lindungi kita sudah dari kecil sudah tewas kita kena penyakit macam-macam. Ya, virus-virus zaman sekarang terus berkembang, virus-virus bakteri.
Makanya kita minta perlindungan dari penyakit-penyakit tersebut. Itu juga terkandung dalam Al-Falaq, mungkin dalam zikir pagi petang juga termasuk semua itu include sudah. Ya Allah Taala. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan ada lagi. Ya, Pada Ibu, silakan Ibu. Saya pernah mendengar dari satu narasumber, kalau misalnya untuk perlindungan dari gangguan itu, kita nggak usah dibaca fullnya, kalau mengira kepalanya fullnya nggak usah dibaca langsung ke intinya gimana? Itu kurang tepat ya, kurang tepat. Karena yang Nabi SAW ajarkan itu kita disuruh baca surat itu. Surat itu kita suruh baca, bukan kita disuruh potong-potong bagian suratnya. Makanya Nabi SAW dia begitu ketika mau berobat ya kayak diri baca semuanya. Itu kurang tepat ya. Mana bahkan belum dengar itu ada yang seperti itu. Jadi kita disuruh baca semuanya. Surat itu suruh baca utuh. Dan itu orang kalau meruqyah juga yang meruqyah, baik kita mau meruqyah orang lain atau kita meruqyah diri kita sendiri, dibaca semuanya komplit ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada tuntunannya seperti itu ya. Lebih seperti itu. Kalau kita mau dipotong seperti yang Ibu sampaikan, itu butuh dalil yang sahih yang menunjukkan. Ya, yang saya tahu tidak ada Nabi mengajarkan kita baca surat itu utuh. Ya Allah Taala. Demikian Ibu. Ada lagi pertanyaan? Berikutnya Pak Haji Sadikin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz bisa Tadi nanya sihir. Pak. Sihir itu apakah bisa dipelajari? Sihir itu apa dari bisa dipelajari? Suatu ilmu bisa dipelajari. Kedua, sihir itu apa? Sihir dari Allah apa dari Nabi Musa kan sihir berarti dari Allah, dari tongkat jadi ular secara simsulami, secara proses itu juga sihir anak buah Fir'aun dari tari bisa jadi ular itu sama. Ini Bapak bisa belajar, bisa nggak berproses itu. Nah kalau itu gimana kalau belajarin apa ilmu kita pengen sihir, takutnya kita begitu kalau bisa belajar dengan sihir pengen orang yang kita yang bangga juga banyak nakal di sihir jadi anak soleh bisa. Nah itu dia sihir juga dari pengetahuan itu kalau begitu bisa jadi itu bisa berapa sih? Ya, Makasih itu gimana dipilih sihir? makasih pertanyaannya. Betul yang Bapak bilang, sihir itu dia sesuatu ya, praktek suatu ilmu dan bisa dipelajari. Harus bukan dalam surat Al-Baqarah. Fata'allamuna minha ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Jadi dia mempelajari sihir yang bisa memisahkan antara laki-laki, antara seorang suami dengan istrinya. Itu ada dipelajari. Makanya di surat Al-Baqarah sebutkan kan Allah turunkan dua malaikat sebagai ujian bagi manusia, dan malaikat ini Allah perintahkan mengajarkan sihir kepada orang, menunjukkan sihir itu, tapi melarang manusia untuk mempraktekkannya sebagai ujian bagi mereka. Kayak Rasulullah dalam surat Al-Baqarah itu kisah. Jadi itu sihir bisa dipelajari Pak, bisa dipelajari. Tapi ada tadi disebutkan satu daerah yang disebutkan dari itu dulu ada satu kampung di situ. Yang kampung itu terkenal jadi kampungnya perguruan sihir. Jadi orang kalau belajar sihir pergi kampung itu mengerikan kampungnya. Tapi sekarang udah masya Allah ya, orang kampung sana sudah mulai pada pakai jilbab syar'i semua. Dulu tuh tempat sarangnya guru-guru sihir di situ. Dan sihir itu bisa dipelajari. Dan ada ya ritual-ritualnya, persyaratannya, yang macam-macam tergantung konsekuensi kesepakatan dari jin. Dan tadi Bapak menyebutkan apakah bisa itu sihir digunakan untuk menyihir anak misalnya supaya jadi baik gitu. Tentunya tidak bisa ya, karena yang namanya sihir itu Pak, itu dia meminta pertolongan dari jin. Itu pasti sudah. Jadi ada andil jin di situ, ada campur tangan jin di situ, dan ketika dia mempraktekkan sihir itu mau tidak mau dia memohon bantuan dari jin itu, dan mereka bekerja sama, dan jinnya itu pasti mencaratkan sesuatu yang harus dia tumbalkan atau dikorbankan. Nah itu pasti Pak. Makanya biasanya ya na'udzubillah ya, di antara yang paling awal-awal ya untuk orang itu dia praktek sihir itu biasanya disebutkan dia itu diminta untuk
menghinakan Al-Quran misalnya. Al-Quran suruh injek-injek di toilet, ya untuk dia memanggil jin supaya mau kerjasama ya ritualnya gitu. Udah gitu dia biasanya harus ngasih seserahan sesuatu rutin biasanya. Jadi dia kayak semacam ada ikatan sama jin tersebut, baru dia bisa bekerjasama melakukannya. Dan makanya sihir itu kekufuran, Pak. Orang yang melakukan praktek sihir dia keluar dari Islam, dia kafir, keluar dari Islam. Makanya di antara tadi Anda sebutkan hukum Islam itu praktek sihir itu dipenggal kepalanya karena dia kekufuran sihir. Jadi kalau itu misalnya mau digunakan untuk supaya anak jadi baik, itu kurang tepat. Ya kita meminta kepada Allah SWT yang merubah anak kita, karena hati-hati manusia di tangan Allah SWT. Allah bisa rubah kapan aja. Allah bisa rubah anak kita dalam sekejap dengan doa, apalagi doa orang tua, doa sama Allah SWT. Dan tadi Bapak juga menyebutkan pengaruh sihir itu seperti tadi itu berubah jadi ular, apalagi dia bisa mencelakakan orang lain. Iya, itu jelas karena atas izin Allah SWT. Kalau bukan karena izin Allah, tidak akan mungkin bisa berdampak sihir. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah. Lanjutan seperti surah Al-Baqarah. Tidaklah mereka bisa memudaratkan sesuatu dari sihir itu kepada orang lain illa biiznillah, kecuali karena izin Allah SWT. Makanya Nabi SAW bisa kena sihir, ya karena izin Allah SWT. Allah menginginkan hal tersebut terjadi dengan hikmah-hikmah tertentu yang Allah inginkan. Makanya semua itu, efeknya itu semua izin Allah SWT. Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali atas izin dan kehendak Allah SWT. Ya, kalau lebih seperti itu Pak ya. Ada lagi apa tanya? Baik, masih ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin bahasa kesimpulan dan doa. Oh ya. Tapi jika tidak ada pertanyaan, ini hadiahnya belum selesai, lupa dikasih ke Bapak ini. Kalau yang namanya 7 itu Anda nggak tahu ya 7 itu. sebetulnya bisa cari uang. Anda nggak tahu hakikatnya dia benar atau enggak ya. Kalau emang misalnya ada orang benar pernah melihat seperti itu, misalnya benar dia melihat, ya bukan pakai efek sihir di pandangannya, bisa jadi itu jin yang menjelma. Karena jin itu Allah kasih kekuatan yang bisa menjelma, bisa berubah-ubah, itu Allah kasih kekuatan. Tapi hakikatnya saya tidak tahu sebenarnya tujuh itu ya. Ini kursi depan lagi nih Pak, gimana? Apa di skip aja? Yang berikutnya ya, insyaallah ya. Tapi demikian yang bisa kita kaji. Semoga Allah SWT melindungi kita dari segala keburukan, dan semoga Allah SWT berikan kita taufik sehingga kita bisa konsisten istiqomah mengamalkan wirid-wirid, zikir-zikir yang bisa menjadi pelindung kita dari segala keburukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup pertemuan